Shalom, ibu-ibu yang cantik. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan. Kau izinkan kami untuk berkumpul di rumah-Mu. Kiranya damai sejahtera hadir di tengah-tengah Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan pada setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Haleluya Tuhan. Sucikan yang kudus
Terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Tuhan kembali memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami bersama-sama merayakan Natal di tahun 2022 ini. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri Engkau dan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dari awal tahun ini sampai penghujung di tahun ini, di bulan Desember ini, kami boleh menikmati, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, dalam pribadi kami, bahkan dalam gereja Tuhan. Dan sekarang kebaikan Tuhan kembali nyata di tengah-tengah kami. Tuhan mengizinkan kami untuk merayakan Natal bersama-sama dari cabang GSJ Pajar Baru bersama dengan kaum wanita Edroi, yang dimana kami disatukan oleh kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini, dan kami menyambut berkat Tuhan, berkat Natal yang akan Kau berikan bagi kami melalui pujian penyembahan kami dan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami yang singkat ini di dalam pimpinan Tuhan dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mohon berkat Tuhan turun atas kami semua. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibu-ibu yang cantik, silakan. Shalom. Selamat sore ibu-ibu semua, juga selamat sore ibu-ibu KWHana dari Grogol. Selamat sore juga buat Ibu Deti. Dengan senang hati kami merasa sangat gimana ya, ibu-ibu sudah menyediakan waktu yang sangat berharga untuk bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini merayakan Natal. Itu suatu kebanggaan bagi kami ya ibu-ibu ya. Terima kasih banget ibu-ibu KBHana, Bu Andi, Ibu Deti, juga ibu-ibu semuanya. Saya nggak kenal satu-satu namanya. Kami mengucapkan terima kasih banget ya ibu-ibu ya. Kiranya Tuhan akan membalas kebaikan dan berkat yang melimpah buat ibu-ibu KBHana. Itu aja kata sambutan dari saya. Semoga jika ada hal-hal yang mungkin kurang atau kita nggak bisa memuaskan dari ibu-ibu KBHana, mau dimaafkan sebelumnya. Itu aja ya. Makasih Ibu, Tuhan memberkati. Sukacita Natal tentunya ada bersama dengan kita. Amin. Kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita katakan, "Hai siakan di gunung." Haleluya. Semangat ya ibu-ibu. Haleluya. Hai siakan di gunung. Siakan di gunung, lahirnya Almasih.
kami dari KWHana GSCA Elroy mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat kembali berdiri. Terima kasih Tuhan atas kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah Tuhan. Terima kasih Yesus.
mengingat akan Natal dan berbicara tentang Natal dan mengerjakan sesuatu untuk Natal, sungguh-sungguh hati kami Tuhan dibuat berkobar-kobar oleh Roh-Mu. Ini suatu hal yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Natal Tuhan ada di hati kami, ada di dalam hidup kami, ada di dalam gereja Tuhan. Ada Tuhan, ada hadirat Allah. Ada Tuhan, ada kuasa Allah. Ada Tuhan, ada kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kuasa-Mu, kami menikmati kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kau luar biasa memimpin kehidupan kami. Dahsyat Allah kami, ajaib Yesus kami, Maha Kuasa Allah yang kami sembah. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Sebelum saya meneruskan firman Tuhan ini, saya secara pribadi atas nama Gembala mengucapkan selamat hari Natal kepada kaum wanita GSJ Pajar Baru, kaum wanita Maria. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada ibu-ibu dari KW Grogol, di mana 2 hari lagi akan merayakan Natal. Namun sebelumnya izinkan saya juga mengucapkan selamat Natal untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ibu-ibu, saya tidak akan sebutkan nama ibu satu-satu, nanti terlalu banyak ya. Bukan waktu, takut nanti kelamaan, rasa aduh gerejanya kecil, rasanya kepanasan dan lain sebagainya. Saya harus ingat ya, ini hanya pikiran. Biarlah saat ini kita akan menikmati hadirat Allah dengan hati yang tenang. Sekalipun gereja kita kecil di sini, tetapi ingat Allah kita Allah yang besar. Allah yang besar inilah yang memberkati kita semua. Amin saudara. Dan secara khusus tentu saja buat Ibu Dewi yang cantik luar biasa sebagai ketua KW saat ini, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih karena sudah membawa anak buahnya datang ke tempat ini. Maaf. Dan juga kepada Ibu Majelis, Ibu Andi luar biasa. Terima kasih Bu, kehadiran Ibu sangat-sangat membuat kami juga rasa waduh, gitu kan, tidak merasa sendiri, ada kehangatan. Buat Ibu Gembala, Ibu Deti luar biasa. Jawaban dari WA yang saya sampaikan, saya akan usahakan, deg-degan juga gitu kan. Karena hari Minggu juga beliau tidak bisa hadir karena pelayanan. Tapi puji Tuhan sore ini ada kesempatan untuk kita bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal 2022 dan selamat tahun baru 2023. Ya puji Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam perayaan Natal di komunitas GSJ Pajar Baru. Kalau kita berbicara tentang Natal, saudara, di dalam Natal ini yang menjadi pusat perhatian kita bukan Maria, bukan Yusuf, bukan juga malaikat, bukan orang Majus, bukan gembala, bukan juga domba-domba yang digembalakan oleh gembala-gembala itu, tetapi yang menjadi pusat perhatian kita adalah Tuhan Yesus. Amin saudara. Tuhan Yesus, bukan acaranya. Acara dikemas dengan baik, bagus, tetapi kadang-kadang ada aja yang miss atau kurang ini dan kurang itu dan lain sebagainya. Kalau itu menjadi pusat perhatian kita, maka kita akan tidak akan mengalami damai sejahtera. Tapi Yesus menjadi pusat perhatian kita, apapun situasi di sekitar kita, kita tetap mengalami damai sejahtera. Amin. Nah, maaf juga, ini perlu saya sampaikan juga, sebenarnya ini kesalahan, kiranya tidak terulang lagi. Ini sudah dipersiapkan. Hari Minggu kemarin kita Natal di sini sudah, ternyata karena menyimpannya kali terlalu rapi, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya ini lagi Ibu Ketua agak sedikit stres dulu lagi pandangin, ya sudah nggak apa-apa, jalanin aja, mengalir saja. Jangan sampai ini mengurangi damai sejahtera kita. Amin, Ibu. Pusat perhatian kita bukan aksesoris itu, tetapi Yesus Kristus sendiri. Mengapa Yesus Kristus menjadi pusat perhatian kita? Karena dialah segalanya dalam kehidupan kita.
Bapa di surga menghendaki supaya hidup kita menjadikan Yesus segalanya. Dari mana kita tahu bahwa Bapa kita di surga menghendaki hidup kita menjadikan dalam hidup kita menjadikan Yesus sebagai segalanya dalam hidup kita? Saya mengajak ibu-ibu melihat di dalam Filipi, kalau kita melihat kita saja kali ya. Filipi pasal yang kedua ayat 9 dan sampai ke 11 di situ dikatakan ya. Tapi saya tayangkan. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya segala yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi bertekuk lutut dalam namanya, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau ibu-ibu perhatikan dua ayat ini, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, berapa ayat di situ, maka ibu-ibu dan saya menemukan ada 3 kata segalanya. Dari sini kita melihat bahwa Bapa di surga menginginkan atau menghendaki supaya kita menjadikan Yesus segalanya di dalam kehidupan kita. Amin, ibu-ibu. Bukan saja Bapa di surga menghendaki supaya kita menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita, tetapi Tuhan Yesus sendiri juga mendambakan agar dirinya dipermuliakan. Itu ada dalam Yohanes pasal 17 ayat yang pertama. Di situ dikatakan Yesus dalam doanya kepada Bapa di surga, "Ya Bapa, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Saudara, kalau kita melihat dari Yohanes pasal 17 ayat 1 ini, maka ibu dan saya melihat betapa Yesus mendambakan agar dirinya dipermuliakan oleh Bapa di surga, agar dia dapat mempermuliakan Bapa. Bukan hanya itu, Yesus juga mendambakan agar kita ini mempermuliakan dirinya, mempermuliakan Yesus. Ini yang menjadi dambaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bukan mempermalukan Yesus, tetapi mempermuliakan Yesus. Bisa nggak kita menjawab dambaan daripada Tuhan Yesus dalam hidup ini? Karena seringkali tanpa kita sadari, kita bukan mempermuliakan Yesus, tapi mempermalukan Yesus. Contohnya, ada anak-anak Tuhan mengatakan, "Saya nggak bisa mengampuni dia. Hati saya sudah begitu terluka. Hati ini seperti disobek-sobek, seperti dirobek-robek. Nggak bisa sembuh, nggak bisa ngampuni dia." Saudara, kalau kita bersikap seperti itu sebagai anak Tuhan, tanpa sadar kita sudah mempermalukan nama Tuhan. Seolah Allah kita tidak sanggup memberi, menolong, dan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Padahal dia siap memberikan kepada kita roh pengampunan. Amin, saudara. Jangan pernah mempermalukan nama Yesus. Permuliakanlah dia, karena dia mendapatkan itu dari hidup saudara dan saya. Bukan hanya Bapa di surga menghendaki agar kita menjadikan Yesus segalanya dalam hidup kita. Bukan hanya Yesus mendapatkan agar kita mempermuliakan namanya. Roh Kudus, Roh Penghibur itu juga punya misi yang sama. Apapun yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita, apapun yang dia lakukan, dia ingin agar kita mempermuliakan namanya. Yesus mengubah kita melalui firman-Nya. Setelah kita berubah, kita menjadi hidup baru. Hidup kita berubah, pikiran kita berubah, hati kita berubah. Tujuannya apa? Supaya kita dapat mempermuliakan nama Yesus sendiri. Mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada pesan Natal untuk kita semua dan juga untuk kita. Mari kita ikuti keinginan Bapa kita di surga agar menjadikan Yesus segalanya dalam hidup kita. Mari kita ikuti keinginan atau ikuti apa yang menjadi dambaan Yesus dalam hidup kita agar kita memuliakan namanya. Mari kita ikuti misi daripada Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Yesuslah yang dipermuliakan. Kenapa? Karena Yesus adalah segalanya. Amin, ibu-ibu. Apakah Yesus juga segalanya di surga? Apakah Yesus juga segalanya di bumi? Apakah Yesus juga segalanya di gereja? Apakah
Yesus juga segalanya dalam pribadi orang percaya. Saya mengajak saudara melihat dari Ibrani pasal yang pertama, bisa ditayangkan, Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, di sini kita melihat ayat yang kedua, firman Tuhan katakan di sini. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau kita renungkan, simak baik-baik di sini dalam ayat ini, maka kita menarik ada berkat Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan sendirilah, Yesus sendiri menciptakan alam semesta ini. Di surga, Bapa di surga berbicara kepada saudara dan saya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah ini sendiri. Bapa kita di surga berbicara kepada kita melalui Yesus, melalui firman-Nya. Bukan hanya itu saudara, Yesuslah yang ditetapkan, ditentukan untuk diberikan hak untuk menerima segala sesuatu oleh Bapa di surga. Berarti surga pun menjadikan Yesus segalanya. Ya. Dia yang menciptakan segala sesuatu alam semesta ini. Bapa berbicara kepada saudara dan saya melalui Yesus. Dan Yesus inilah yang ditetapkan, ditentukan untuk diberikan hak menerima segala sesuatu. Segala sesuatu apa yang menjadi hak Yesus? Persembahan, pujian saudara, penyembahan saudara adalah hak Tuhan. Pujian pengagungan itu bukan hak manusia. Berikan apa yang menjadi hak Tuhan. Penyembahan dan juga persembahan kita, Yesus berhak untuk terima itu dari kita yang sudah diselamatkan. Amin saudara. Oleh sebab itu, ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan, karena Dia berhak untuk menerima. Apalagi kita sudah digerakkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di surga Yesus segalanya, karena Dialah yang menciptakan segala isi dunia ini. Di surga Yesus ada segalanya. Kenapa? Karena Dia Allah yang kudus dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita melihat dalam kitab Wahyu. Waduh, kalau sudah dengar kitab Wahyu rasanya gimana gitu ya. Bagi ibu yang sudah belajar tentang kitab Wahyu, yang menyimak kitab Wahyu, kalau baca kitab Wahyu rasanya gimana gitu ya. Tapi nggak gimana-gimana saudara, manis loh firman Tuhan. Nah saudara, kita melihat Wahyu daripada pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Suatu hari Yohanes mendapat penglihatan. Yohanes melihat pintu surga terbuka. Lalu Yohanes melihat tahta yang begitu agung di depan matanya. Di atas tahta itu duduk seorang yang nampaknya seperti permata yaspis dan tarsis. Lalu tahta itu dilingkupi dengan pelangi yang warnanya begitu indah. Itu yang dilihat oleh Yohanes. Dan Yohanes juga dalam penglihatan itu melihat tahta ini dikelilingi dengan 24 tahta. Dan tahta-tahta yang 24 ini, di atasnya duduk para imam yang berjubah putih mengenakan mahkota. Lalu apalagi yang dilihat oleh Yohanes? Yohanes juga melihat ada 4 makhluk dengan muka yang berbeda. Masing-masing makhluk ini mempunyai 6 sayap, sekeliling dan sebelah dalamnya penuh dengan mata. Saudara, coba kalau kita renungkan penglihatan itu luar biasa. Lalu Yohanes mendengar dan melihat lewat penglihatan itu
keempat makhluk ini tidak henti-hentinya menyerukan siang dan malam. Ayat yang ke-8 tadi. Apa yang dikatakan oleh keempat makhluk ini? Yang dikatakan adalah, yang diserukan adalah kudus, kudus, kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Nah, dari penglihatan ini kita menarik kesimpulan bahwa Yesus segala yang di surga, karena Dia Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Dia adalah yang Alfa dan Omega. Dia Allah yang kudus. Anak-anaknya juga anak-anak yang kudus. Siapa anak Allah? Siapa anak Allah? Kita. Jangan anggap sepele kekudusan Tuhan. Saudara dan saya sudah ditebus, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan anggap sepele kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan jangan juga pernah meragukan kuasa Allah itu. Karena firman Tuhan katakan, makhluk itu berseru, kudus, kudus, kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah kita kudus dan Maha Kuasa. Jangan ragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sebentar lagi kita akan sampai ke tahun 2023. Perlu diingatkan lagi oleh Tuhan, supaya kita tidak menyepelekan tentang kekudusan hidup ini dan tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Maka perjalanan di dalam 2023 nanti, 2023, saya yakin saudara akan mengalami berkat yang baru daripada Tuhan. Amin saudara. Berkat yang baru. Katakan kepada kiri kananmu, berkat yang baru. Jangan sepelekan kekudusan. Jangan sepelekan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Ada berkat yang baru pesan Natal. Itu surga. Ya saudara, di surga Yesus segalanya. Kalau kita melihat di dalam dengan cepat, masih dalam Yohanes pasal yang keempat, Wahyu pasal 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, saya baca dengan cepat. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, ya, kelanjutan yang tadi ya, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, maka saudara, ibu-ibu dan saya akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah pusat penyembahan surgawi. Amin. Di surga Yesus disembah. Dia menjadi pusat penyembahan. Bagaimana dengan kita? Kita adalah penyembah-penyembah Tuhan. Bisakah kita menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita? Dapatkah? Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah dan kita berjalan dalam kebenaran firman Allah, ketika saudara berlutut bersujud di hadapan Tuhan, menyembah Dia, maka saudara pikiranmu akan terpusat kepada Yesus yang berhak menerima penyembahan kita. Amin saudara. Dia pusat penyembahan makhluk surga. Dia juga pusat penyembahan daripada kita. Harusnya seperti itu, supaya kita harus semakin dekat mengenal Dia. Rasanya, aduh Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Setiap hari merindukan Tuhan, menginginkan kehadiran Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu surga. Di surga Yesus segala. Bagaimana dengan di bumi? Ini juga ada saudara ayatnya. Kolose pasal yang ke-1 pertama ayat 15 sampai 16. Ya. Bisa tayangkan Kolose pasal yang pertama. Ya.
ayat 15 sampai 16, dan firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, maka di bumi pun harusnya Tuhan Yesus segalanya. Amin, saudara. Karena Dia menciptakan isi surga dan isi bumi ini, ya. Dia menciptakan yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan. Dia menciptakan singgasana dan juga menciptakan kerajaan. Dia menciptakan penguasa dan pemerintah. Oleh sebab itu, di bumi ini Dialah harusnya yang utama, karena Dia menciptakan segala sesuatu, baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ada nggak sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata kita, saudara? Bagaimana dengan kita? Adakah Dia yang utama dalam kehidupan kita? Apakah Dia yang utama dalam usaha pekerjaan kita? Apakah Dia yang utama dalam pelayanan kita? Apakah Dia yang utama dalam pengiriman kita? Atau kemauan kita, keinginan kita? Saudara, karena Dia segalanya di bumi ini, mari jadikan Dia juga yang utama di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, dan juga di dalam pekerjaan dan usaha kita. Dia yang utama, bukan kemauanku. Sehingga ibu dan saya bisa mengatakan, jadilah seperti kehendakmu. Seperti doanya siapa? Ya, jadilah kehendakmu, doanya siapa itu ya? Sudah ya. Tuhan Yesus pernah berdoa seperti itu? Itu di surga Yesus segalanya, di bumi Yesus segalanya. Lalu bagaimana dengan di gereja? Apakah Yesus juga segalanya? Amin. Ada ayatnya nggak? Ayo ibu-ibu kita melihat di dalam Matius pasal 16 ayat 18, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, ya, engkau Petrus, di atas batu ini aku mendirikan gerejaku. Ya, Matius pasal yang ke-16 ayat 18. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Itu ada di Kolose. Matius, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Ibu-ibu, siapa yang mendirikan gereja? Dari ayat ini kita Tuhan. Bukan gembala tentunya, yang udah pasti bukan ketua KW, bukan juga pengurus KW. Yang mendirikan gereja adalah Tuhan. Berarti gereja ini adalah milik kita bersama, ya. Karena gereja ini milik bersama, kebersihannya juga kita jaga bersama. Ya. Perkembangan gereja ini juga kita jaga bersama agar terus berkembang. Bukan hanya gembala, ya. Karena gereja ini Yesus yang mendirikan. Mari kita jaga bersama-sama, karena inilah milik kita. Di samping itu juga saudara, gereja ini, kalau di gereja Yesus segalanya. Kenapa saudara? Di sini ada ayatnya lagi saudara. Saya bacakan di sini. Selain Dia mendirikan gereja, Kolose pasal 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18 di sini dikatakan, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ialah kepala tubuh, ya. Ialah kepala gereja. Jemaatnya diumpamakan sebagai tubuh Kristus. Ibu-ibu, kalau ada tubuh berarti ada kepala. Kalau tubuh tanpa kepala, apa yang terjadi? Mati ya. Kalau kepala tanpa tubuh bisa hidup. Kalau gereja tanpa Kristus bisa hidup gereja itu. Kalau gereja tanpa Roh Kudus bisa berkembang gereja itu. Karena kenapa? Karena tidak ada kehidupan. Nah ibu-ibu, sadarilah peranan
melayani ibu sebagai wanita di gereja. Karena saya gembala, saya juga menghindari itu betul. Peranan ibu-ibu KW di gereja adalah menjaga agar gereja kita tetap hidup, jangan sampai mati gitu kan. Tadi kan bilang kalau udah gak ada Roh Kudus, gereja itu mati. Kalau gak ada Yesus, gereja itu mati. Tidak ada kehidupan rohani di sana. Ya, Tuhan mau keberadaan kita sebagai kaum wanita di gereja, menjaga supaya gereja itu tetap hidup. Di dalamnya ada kehidupan rohani, di dalamnya ada kuasa Tuhan, di dalamnya ada hadirat Tuhan, dan di dalamnya ada pengurapan Tuhan. Kita harus menjaga. Cara menjaga gereja apa? Jangan jaga, ini roh kita jangan sampai mati. Ya, harus tetap menyala-nyala, dinyalakan oleh Roh Kudus. Saudara, Tuhan mengingatkan kita dalam perayaan Natal ini. Peranan ibu-ibu kaum wanita di gereja sangat amat penting untuk menjaga kehidupan gereja di mana ibu-ibu bergereja. Amin. Amin. Siap menjaga? Jagalah rohmu agar tetap menyala-nyala. Bagaimana kita menjaga kalau roh kita suam-suam kuku, ya? Nah, saya bersyukur pada Tuhan. Ya. Meskipun gereja ini kecil, tapi di sini ada kaum wanita Maria. Ibu boleh lirik dong untuk kaum wanita Maria sebelahnya. Dan di sini juga ada di depan ibu, ya. Banyak nggak ibu? Banyak nggak? Ini juga ada ibu juga sebelah sana membawa gitu ya. Ya harus begitu, jangan Fajar Baru di sini, ini KW Grogol di sini, harusnya memang membaur gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu saat ini lain kali kalau datang kalau ada yang membaur gitu ya. Karena kita adalah penjaga gereja, benar nggak? Benar nggak ibu? Ya, saya bersyukur berkehadiran kaum wanita GSJ Fajar Baru, kaum wanita Maria, karena mereka sangat menjaga akan gereja ini. Salah satunya bagaimana menjaga supaya kekompakan tetap terjadi, kesatuan tetap terjaga. Kalau ada masalah cepat diselesaikan, nggak usah gengsi minta maaf, nggak usah gengsi mengatakan saya yang bersalah, supaya tetap berjalan dan gereja ini tetap hidup oleh karena ada tuntunan Roh Kudus. Amin, ibu. Beri kemuliaan coba untuk kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, gereja apa? Nah, Yesus segalanya di gereja, ya. Di dalam gereja Yesus adalah segalanya. Ya, karena dia mendirikan, dia kepala gereja. Lalu bagaimana dalam pribadi orang percaya? Apakah Yesus juga segalanya? Ini yang terakhir, ya, sepertinya yang terakhir. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat Efesus pasal 1 ayat 14, ya. Di dalam pribadi orang percaya Tuhan kita Yesus Kristus adalah segalanya. Karena dia telah, kenapa? Karena dia yang telah ya, menjadikan kita miliknya. Dia menebus kita, ya. Dia melepaskan kita dari ikatan kuasa kegelapan. Sekarang kita menjadi milik Yesus. Jangan lupa. Kalau kita menyadari bahwa kita ini milik Yesus, pasti juga kita harus yakin bahwa Tuhan akan menjaga, memelihara kita, memberkati kita di tahun 2023. Sekalipun kita mendengar begitu banyak berita-berita di luar, ekonomilah begini, sempat juga rasa getir sedikit, tawar sedikit, tapi kembali Roh Kudus, libatkan Tuhan, sehingga itu tidak akan mempengaruhi damai sejahtera kita. Ayo gak usah takutlah menghadapi tahun 2023. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Kita ini adalah milik Yesus yang pasti akan menolong. Tentang anak kita yang mau kuliah, yang sekolah, ibu-ibu, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Boleh dipersiapkan, tetapi jangan membuat kita sampai stres. Amin. Nanti kayak saya nanti rambut rambutnya putih. Tapi saya rambut saya putih bukan karena stres, karena saya sudah berumur. Ibu nggak tahu umur saya berapa, ya. Tapi ibu kaum wanita ini memaklumi sekali. Kasihan ibu gembala udah usia, waduh, saya senang sekali gitu ya. Diperhatiin, baru kemarin kita ngomong, iya ibu, saya juga nyari kasihan ibu gembala udah usia. Ya kalau udah kasihan, udah usia, berarti di sini memang kasih Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Kasih itu tidak boleh padam di antara kita. Nah ini yang terakhir ibu-ibu. Ayat 1 Korintus 10 ayat 33 ya. Cepat ya. Natal.
takut nanti ibu macet pulangnya gitu ya. Enggak macet gitu. 1 Korintus pasal yang ya 10 ayat 31. Ada nggak di sini? Nah, pasal 10 ayat 31. Saya belum dapat nih. Ya. Ya. Yuk kita berdiri baca bersama-sama ya. 1 Korintus. Saya ambil. Sorry, 2 Korintus ya. Ya. Ayat 31. Udah menemukan? Ya, sudah ya. Saya kata, oh belum. Ya, sebentar ya. Orang sabar disayang tuh. Orang sabar banyak orang sabar disayangi suami. Yang masih punya suami. Orang sabar disayangi anak-anak. Benar nggak ya? Belum. Ya, biar nggak tegang ya. Sabar. Karena di mana-mana itu dibutuhkan kesabaran ya. Sabar menghadapi teman-teman yang agak ini sedikit. Sabar menghadapi suami. Dan ini dia ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Sama seperti aku juga. Sorry, ayat 31. Ayat 31. Ya, panas kok lain dari apa yang saya nanti pikiran saya ya. Tua-tua puji Tuhan masih ingat ya. Firmannya masih nyantol gitu. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tepuk tangan. Berarti saudara meresponi ayat ini ya. Di dalam pribadi orang percaya Yesus segalanya ya. Apapun yang kita lakukan, apa yang kita makan, yang kita minum, apapun yang kita lakukan, hal-hal yang lain, tujuannya adalah untuk Yesus sendiri. Kita merayakan Natal untuk menyukakan Tuhan. Kita merayakan Natal untuk menyembah Tuhan. Kita merayakan Natal untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya saya ingatkan lagi garis besar daripada firman Tuhan pada sore ini. Ada pesan Natal yang ibu-ibu dapat tangkap, yang saya juga bisa terima, yaitu jadikan Yesus segalanya dalam hidupmu. Karena Bapa di surga menghendaki, karena Yesus mendambakan itu, karena Roh Kudus punya visi itu. Di surga Yesus segalanya, Yesus Maha Kudus, Yesus Maha Kuasa. Dialah menjadi pusat penyembahan itu. Di gereja dialah segalanya, karena dialah yang mendirikan gereja. Dia adalah kepala gereja. Di dalam pribadi kita, dialah juga segalanya. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Pesan Natal sudah kami tangkap bersama-sama dengan iman kami, Tuhan. Kami bersyukur Engkau lahir di hati kami. Kami bersyukur Engkau bukan sekedar lahir tinggal di hati kami melalui Roh-Mu, tapi Yesus juga berbicara. Ada pesan Natal yang sudah kami terima, agar kami menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima pesan Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap melakukan pesan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap membagikan pesan Natal ini kepada sesama kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan. Oh, the stars are beside me. It is the night of this Savior's birth. Lord, may the world is in and find me till He appears.
yang dikasih oleh Tuhan, lilin yang menyala ini tidak akan ada artinya kalau kita tidak mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Lilin ini nyalanya akan menjadi sia-sia saja apabila hati kita tidak melekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki iman dan hati melekat dengan Tuhan, apapun yang ada di sekeliling kita bisa menjadi berkat bagi hidup kita dan dapat kita pakai untuk memberkati orang lain. Hanya sarana, tapi Yesuslah segalanya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Luar biasa Engkau memimpin kaum wanita Fajar Baru. Begitu banyak tantangan, perintangan, hambatan, pergumulan-pergumulan, bahkan serangan-serangan daripada kuasa kegelapan menyerang keluarga kami. Kami datang bersujud kepada-Mu Tuhan, berikan kami kemenangan, sehingga kehadiran kami sebagai wanita di rumah tangga kami sungguh menjadi berkat bagi suami kami dan anak-anak kami. Bahkan ada beberapa orang yang belum percaya kepada-Mu, percaya kepada Yesus oleh karena kehadiran kami, oleh karena ada iman, oleh karena ada kasih, oleh karena Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kehadiran kaum wanita GSJ Fajar Baru di tempat ini menghidupkan gereja ini, sehingga di sini ada kehidupan ilahi, ada kehidupan ilahi, ada hadirat Allah, ada kuasa Tuhan, ada penyembahan yang berpusat kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur boleh mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur dalam perayaan Natal ini. Kami percaya berkat Allah tidak akan berhenti sampai di sini. Selama kami mengulurkan atau mengangkat tangan kami di hadapan Engkau, berkat penyertaan Tuhan akan terus ada bersama dengan kami. Selama kami berseru kepada Allah kami yang kudus, yang maha kuasa, maka segala sesuatu dapat kami atasi dengan kemenangan berasal daripada Tuhan. Tuhan, jadikan kami terang, jadikan kami lilin-lilin yang menyala di tengah-tengah kegelapan ini. Bagi kami semua kaum wanita yang hadir pada sore hari ini, kiranya Tuhan akan memakai kami sebagai alat yang mulia di dalam tangan Tuhan, sehingga gereja Tuhan kuat kokoh, gereja Tuhan berdiri oleh karena Tuhan mendirikan, gereja Tuhan ada oleh karena Tuhan Yesus menjadi kepala di gereja kami. Tuhan, jangan izinkan kami melupa dengan visi misi yang Tuhan berikan bagi kami. Tuntun tangan dan hidup kami, supaya kami sampai kepada rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat berkat Tuhan di tahun 2022 ini. Dan kami juga bersyukur buat berkat Tuhan di tahun 2023. Meskipun belum kami pegang, tapi iman kami mengatakan tangan kami akan diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Dan pelayanan kami akan memuliakan Yesus. Izinkan kami bergandengan tangan antara gereja cabang dan gereja pusat. Ada kesatuan hati, kesatuan roh. Tuhan, Kau mampu menolong kami untuk melakukan, sehingga gereja El Roy menjadi gereja induk yang diberkati. Kami gereja cabang menjadi gereja yang juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pengurus daripada kaum wanita Maria bersama dengan stafnya Ibu Nini. Begitu juga kaum wanita El Roy, Ibu Dewi dan stafnya diberkati oleh Tuhan. Ibu Gembala, Ibu Deti, Ibu Andi sebagai majelis, mewakili majelis, kami doakan, kami mohonkan berkat Tuhan turun atas mereka, supaya benar-benar kami sehati, seiring sejalan, mencapai, menggapai sampai pada rencana Tuhan dalam kehidupan kami.
kami perlu Tuhan. Kami perlu kuasa Allah. Dan sekarang Tuhan dengan iman kami katakan, kami bisa, kami mampu bersama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Kemuliaan Tuhan. Sekali lagi selamat hari Natal untuk semua. Tuhan Yesus berkati. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus berkati. Ya, silakan duduk. Pusat mengucapkan selamat Natal buat kaum wanita yang ada di tempat ini, dan sesuai dengan firman Tuhan tadi itu menolong kita untuk menjadikan Tuhan segala-galanya. Kalau Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita, maka kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jadi, sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal buat kaum wanita yang ada di tempat ini. Kiranya kita semakin maju di dalam Tuhan. Tahun depan, tahun yang penuh misteri, tetapi ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Amin. Kita akan mengakhiri pada kita sore hari ini. Saya undang kembali untuk berdiri. Haleluya. Nyanyikan
haleluya. Selamanya Engkau ajaib. Selamanya Engkau besar. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Firman-Mu tidak berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Berkat Tuhan bisa berubah. Sekarang nilainya berubah, tetapi kasih Tuhan tidak berubah. Tidak pernah berubah. Dan tidak akan pernah berubah. Tuhan mampukan kami mengikuti kasih Tuhan dalam hidup kami, agar kasih kami kepada Tuhan tidak berubah. Sekalipun berkat itu berubah-ubah kami terima, tetapi Tuhan, pengiringan kami kepada Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Karena Engkau-lah ya Allah. Karena Engkau-lah segalanya dalam hidup kami. Hidup kami, hidup ini adalah untuk memuliakan Engkau. Amin. Memuliakan Engkau bersama keluarga kami. Amin. Memuliakan Engkau bersama-sama dengan teman seiman. Memuliakan Engkau bergandengan tangan, sehati, sejalan, seiring sekata. Yesus besar yang memberkati hidup kami. Amin. Kuasa luar biasa. Kami bersyukur Tuhan dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Dalam ibadah ini Engkau sudah hadir. Hadirat Tuhan sudah memberkati kami. Pujian penyembahan, bahkan Tuhan, nomor-nomor spesial yang sudah ditampilkan memberkati kami semua. Firman Tuhan yang sudah kami dengar kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kiranya Engkau menurunkan kembali berkat Tuhan untuk kami, supaya kami semakin Tuhan mendekat dan terus Tuhan menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kaum wanita Maria diberkati oleh Tuhan, kaum wanita Elroy diberkati oleh Tuhan. Sekarang angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah, jadikan Dia pusat daripada pikiran dan hatimu saat ini, dan Dia siap mencurahkan berkat-Nya untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat Allah Bapa berkelimpahan turun atas kehidupanmu. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus mengalir bagaikan air dalam hatimu, dalam hidupmu. Dan Roh Kudus, Roh Penghibur ini akan terus membuat engkau menerangi hidupmu, sehingga hidupmu menjadi terang. Di tengah-tengah dunia ini, Natal Yesus segala-galanya dalam hidupmu. Kemanapun engkau melangkah, penyertaan Tuhan ada mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kaum wanita yang hadir sore ini diberkati oleh Tuhan. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan.